Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Hai. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang telah dilimpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Yang saya hormati, Bapak Boma Donaldi Tanjung, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemasaran dan promosi, dan serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Dan kami dari kelompok C, yang terdiri dari saya sendiri, Dewi Trimulyningsih, bersama rekan saya yang bernama Biba Hairani, Siva Izah, dan Elisa Febrianti. Dan di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Komponen sistem informasi pemasaran modern. Tanggung jawab utama manajer dalam setiap organisasi adalah mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan, terletak di bahu pemasar perusahaan. Ada dua keunggulan dari pemasar perusahaan, yaitu mereka mempunyai metode disiplin untuk mengumpulkan informasi dan mereka menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan dengan karyawan lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan dan meneliti persaingan serta perusahaan dan kelompok luar lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Siva Izah. Komponen sistem informasi pemasaran modern. Setiap perusahaan harus mengelola dan mendistribusikan aliran informasi berkelanjutan bagi manajer pemasarannya. MIS, Marketing Information System, terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. MIS bergantung pada catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Next selanjutnya. Catatan internal dan intelijen pemasaran. Siklus pesanan sampai pembayaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Dimulai dari mengirimkan pesanan ke perusahaan, pembeli, penyalur, dan pelanggan. Departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen, dan memesan ulang barang-barang yang habis. Barang-barang yang dikirimkan ini menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang dikirimkan berbagai departemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Biba Hairani. Baik, di sini ada sistem informasi penjualan. Itu manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini. Walmart mengoperasikan gudang data penjualan dan persediaan yang menyimpan data semua barang. Saat ini, perusahaan mengelola informasi mereka dalam database, baik database pelanggan maupun database produk. Dengan melihat database pelanggan, maka dapat diketahui tentang segmen pelanggan yang terabaikan dan data lainnya. Slide selanjutnya. Sistem intelijen pemasaran. Sistem catatan internal memberikan data hasil, tetapi sistem intelijen pemasaran memberikan data yang saat ini atau happening. Sistem intelijen pemasaran adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Dengan cara membaca buku, surat kabar, dan publikasi dagang, berbicara dengan pelanggan, pemasok, dan distributor, mengamati media sosial internet, daftar email, dan blog, dan melakukan pertemuan dengan manajer perusahaan lainnya. Dan selanjutnya akan dibacakan dengan rekannya, yaitu Baik, menganalisis lingkungan makro.
Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengenali dan merespon berbagai kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Seperti FedEx diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman surat satu hari rantai. Perbedaan FAD, tren dan megatrend. FAD adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek dan tanpa signifikasi sosial, ekonomi, dan politik. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Megatrend adalah perubahan yang besar dalam sosial, ekonomi, dan politik dan teknologi yang lambat terbentuk dan setelah terjadi perubahan itu mempengaruhi untuk sementara waktu. Lingkungan demografis. Kekuatan demografis utama yang diamati pemasar adalah populasi. Pemasar sangat tertarik pada satu, ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan negara. 2, distribusi usia dan bauran etnis. 3, tingkat pendidikan. 4, pola rumah tangga. Dan kelima, karakteristik dan gerakan regional. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang kami bawakan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.